Orang Islam sering mengatakan non-Muslim sebagai kafir, termasuk orang Kristen. Apakah Kristen itu kafir? Dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan agama Kristen itu kafir. Sebelum kita memberi label penyebutan yang salah, maka simak baik-baik video ini, karena akan saya jelaskan lebih detail tentang arti kafir dalam Al-Quran. Secara etimologi, kata kafir memiliki akar kata K, F dan R, yang berasal dari kata kafir yang berarti menutup. Pada zaman sebelum agama Islam, istilah ini untuk para petani menanam benih di ladang, kemudian menutup, mengubur, dengan tanah. Sehingga kata kafir berarti orang yang menutup atau menutup diri. Sedangkan bagi umat Islam terminologi kultural ini diartikan lebih jauh, yaitu untuk merujuk kepada orang yang mengingkari hikmat Allah. Arti kafir menurut Kristen adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, dan hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Namun, orang Kristen tidak diajarkan menyebut kafir, walaupun berbeda kepercayaan. Penggunaan kata kafir dalam konteks berbangsa. Banyak tokoh Islam nasional yang menyatakan istilah kafir tidak tepat untuk hidup kebangsaan saat ini. Dulu istilah kafir merujuk pada para penyembah berhala, klinik dan semacamnya. Setelah periode Madinah, istilah kafir sering berubah menjadi non-Muslim. Istilah non-Muslim lebih tepat dalam konteks ketatanegaraan di Madinah. Tujuan untuk menunjukkan tujuan. Hal ini sejalan dengan ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara. Rakyat Indonesia yang jamak bisa bersatu. Allah yang menciptakan semua manusia. Ia tidak pilih kasih, atau memberi label pada golongan tertentu. Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan seterusnya. Maka kamu harus saling meminta satu sama lain, peliharalah hubungan silaturahmi. Terbaca dalam Quran Surah 4 ayat 1. Kesimpulan hal ini jelas menyatakan penggunaan kata kafir tidak tepat. Bahkan ada tokoh Islam yang menyatakan, kata kafir menyerang sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis. Al-Quran meninggikan para pengikut Isa Al-Masih. Dengan semua latar belakang pengertian ini, mari kita lihat juga kebenaran Kristen dalam Al-Quran. Benarkah para pengikut Isa, yaitu orang Kristen disebut kafir? Mari kita lihat beberapa pernyataan Al-Quran mengenai pengikut Isa. 1. Kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya, yaitu para pengikut Isa, musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Terbaca dalam Quran Surah 61 ayat 14. 2. Allah meninggikan para pengikut Isa. Hai Isa, Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari-hari kiamat. Terbaca dalam Quran Surah 3 ayat 55. 3. Allah menyatakan pewahyuan. Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Terbaca dalam Quran Surah 5 ayat 111. Jadi, jelas semua hal ini menyatakan salah jika kata kafir ditujukan pada orang Kristen, sebab Allah meninggikan para pengikut Isa di atas orang kafir. Selanjutnya mari kita luruskan mengenai Trinitas. Karena banyak orang Islam menyatakan umat Kristen mengingkari konsep tauhid sehingga mendapat sebutan kafir. Namun, benarkah demikian? Meluruskan kesalahpahaman konsep Trinitas. Kesalahpahaman yang terjadi adalah mengira orang Kristen menyembah tiga Allah.
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Terbaca dalam Quran Surah 5 ayat 73. Kenyataannya Islam dan Kristen pertanyakan ini, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku, Isa, dan ibuku, Maryam, dua orang Tuhan selain Allah? Terbaca dalam Quran Surah 5 ayat 116. Jawabannya adalah tidak pernah Kristen menyatakan Maryam adalah Allah. Sebenarnya Maryam adalah Allah hanyalah ajaran konsep sesat. Orang Kristen memuja Allah yang esa saja. Taurat jelas menyatakan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Terbaca dalam Taurat Ulangan 6 ayat 4. Konsep Trinitas bukan menyatakan Allah ada tiga. Namun, Allah yang esa menyatakan diri melalui tiga pribadi dalam satu kesatuan. Masing-masing memiliki fungsi, namun tetap esa. Anak Allah menjelaskan bahwa Isa itu sebenarnya istilah Ruh Allah dan Firman Allah, terbaca dalam Sahih Muslim 284. Isa menjadi kalimatullah bagi manusia. Allah dan Firman-Nya adalah satu. Inilah tauhid yang sebenarnya. Isa al-Masih sumber terang. Jadi, jelas keliru jika kata kafir ditujukan pada orang Kristen. Karena orang Kristen yang benar adalah pengikut Isa al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terbaca dalam Quran Surah 3 ayat 45. Isa al-Masih sang kalimatullah berkata, Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam bayangan, melainkan ia akan memiliki hidup yang terang. Terbaca dalam Injil Rasul Besar Yohanes 8 ayat 12. Orang-orang yang mengikuti Isa al-Masih adalah orang-orang yang telah menerima kemuliaan Allah. Orang yang mengikuti jalan yang benar sehingga Allah tinggikan di atas orang kafir. Terbaca dalam Quran Surah 3 ayat 55. Jadi, Anda tidak perlu takut disebut kafir jika mengimani Isa. Anda justru akan mendapatkan terang kehidupan. Anda akan mendapat rahmat Allah di bumi dan akhirat. Mari mengimani Isa al-Masih. Jika Anda merasa keberatan dan ingin mengoreksi, silakan Anda cantumkan dalam menjawab pertanyaan berikut pada kolom komentar. 1. Menurut Anda, tepatkah pemakaian kata kafir dalam konteks kebangsaan? Jelaskan jawaban Anda. 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai Al-Quran yang menyatakan salah orang Kristen disebut kafir dan bahkan sangat meninggikan pengikut Isa? 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai Isa al-Masih yang adalah terang Allah untuk manusia?